Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Baik, internet sekarang mulai dipenuhi oleh konten mengenai bandara hantu di Morowali, yang mana hampir semua konten kreator atau influencer atau youtuber yang concern di dalam permasalahan politik sedang membahas hal ini. Nah, dan tidak diragukan lagi bahwa akan muncul orang yang membela Jokowi, malah dalam kasus ini sampai menyalahkan Menteri Pertahanan. Orang itu namanya adalah Alvin Lee. Nah, saya tidak mau berbicara etnis karena sekali lagi tatkala kita membicarakan hal ini, kalau saya menyebut China misalkan, itu bukan terhadap etnis tetapi terhadap negara. Cuman apa yang dilakukan oleh Pak Alvin ini akan membuat sentimen yang buruk ya. Saya harap orang yang berbicaranya jangan beliau lah, orang lain begitu. Cuman ya bagaimana lagi, beliau yang berkata, dalam kapasitas beliau itu sebagai ada hubungannya dengan penerbangan lah. Nah, sebelum masuk ke video ya, saya sudah melakukan beberapa riset dulu nih mengenai hal ini dan surprisingly tapi unsurprisingly ya. Jadi mengejutkan dan tidak mengejutkan, memang akan banyak terlihat kebohongan, kejanggalan, kedustaan. Dari siapa? Nanti ya itu. Nanti ada dari Wamenhub kalau tidak salah. Kemudian nanti akan ada data-data yang mengejutkan. Cuman itu di video yang lain. Di video ini kita akan fokus terhadap videonya Alvin Lee. Cuman sebelum itu saya mau menyarankan kepada Anda yang menonton ya, untuk melihat atau menonton film yang judulnya itu American Made. Karena film itu akan memberikan gambaran kepada Anda bagaimana pentingnya landasan udara di dalam sebuah pemberontakan dan di dalam sebuah skema politik global dan di dalam skema menghancurkan sebuah negara dengan penyelundupan narkotika atau untuk memercikan pemberontakan dengan mensuplai senjata kepada para pemberontak. Itu akan terlihat sekali, dan bukan itu saja, kita akan memahami teknis-teknis seperti runway, berapa meter yang dibutuhkan atau berapa ribu meter yang dibutuhkan, kemudian jenis pesawat yang bisa terbang dari situ atau yang bisa take off dari situ. Itu akan banyak sekali informasi-informasi detail yang akan Anda dapatkan dari film itu, yang mana itu nanti akan menjadikan gambaran tatkala kita menerima informasi dari orang yang katanya ahli seperti Alvin Lee ini, atau misalkan menerima informasi nanti dari Wamenhub, atau misalkan kita melihat data sendiri dari Menteri Perhubungan, kita akan melihat banyak sekali kejanggalan. Jadi kita tidak berlaku seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa begitu. Tapi kita minimalnya punya nalar kritis tatkala kita sudah menonton film itu. Jadi nama filmnya American Made, yang mainnya adalah Tom Cruise. Itu salah satunya adalah film mengenai Pablo Escobar ya. Tahulah semua mungkin ya siapa Pablo Escobar itu. Oke. Kita akan hati-hati sedikit demi sedikit memperhatikan video ini dan mereaksinya. Seperti apa? Langsung kita simak saja. Kita bahas lebih dalam malam ini, pemirsa. Sudah bergabung bersama kami Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia APJAPI, Alvin Lee. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Dan kami juga tadi telah menghubungi perwakilan Komisi 1 dan 5 DPR RI, namun belum ada yang berkenan hadir. Baik, kita langsung saja Pak Alvin. Dari perspektif regulasi internasional dan nasional, apakah mungkin sebuah bandara itu beroperasi tanpa airnav, tanpa otoritas, tanpa notam begitu? Nah, pertama tidak mungkin, Mas. Pertama karena bandara ini kan hanya menyediakan fasilitas untuk pendaratan, tinggal landas, dan parkir di sana. Berarti pesawat-pesawat yang akan datang ke sana, yang berangkat dari sana, itu pasti juga harus melakukan penerbangan, membutuhkan pelayanan navigasi, dan ada bandara asal atau bandara tujuannya. Kalau
tidak ada izin-izin, ini tidak mungkin terselenggara penerbangannya itu. Dan juga pihak asuransi pasti juga tidak mau menanggung pesawatnya, awak pesawatnya maupun penumpang-penumpangnya. Oke, itu betul, business as usual seperti itu. Dan harus diingat juga, business as usual, ya kejadian biasanya yang ada, tatkala pesawat mendarat itu harus ada paper, harus ada dokumen yang diserahkan oleh pilot kepada bandara yang ada. Apabila di situ tidak ada petugasnya, sebagaimana dikatakan oleh Pak Menhan, tetapi akan dibantah oleh Wamenhub, yang mana nanti kita akan tahu siapa yang benar di antara kedua ini, nanti kita akan tahu dalam video selanjutnya. Yang saya katakan dulu ya, bahwa yang benar di sini adalah Pak Menhan, maka business as usual ini tidak terjadi. Dan harus diingat, yang dipermasalahkan oleh Pak Menhan ini adalah tidak adanya aparat negara yang hadir langsung di situ. Jadi betul ya, kalau misalkan ini domestik, sebagaimana nanti dikatakan ya, tapi apakah betul itu domestik atau tidak nanti kita akan bahas juga. Kata Pak Alvin ini misalkan domestik, kemudian orang itu kalau ke situ harus ada paper dan segala macam. Cuman kalau di situnya tidak ada yang menerimanya, untuk apa semua itu? Nah, ada satu lagi yang mau saya tekankan sebagai landasan fondasi kita memahami hal ini, bahwa harus diingat, kedaulatan negara itu tidak boleh terancam. Itu yang harus kita tekankan. Jadi jangankan diambil, jangankan ada dalam situasi bahaya, terancam pun jangan. Jadi kedaulatan negara itu adalah hal yang harus paling dilindungi. Oleh karena itulah Pak Menhan marah tatkala mendengar ada bandara yang seperti ini adalah anomali, karena memang ancamannya pun itu harus sudah diputus dari awal. Nah, Alvin Lee ini menormalisasi ancaman kedaulatan terhadap negara Republik Indonesia. Itu yang sejauh ini saya lihat begitu dari perbicaraannya Alvin Lee ini. Kita lanjutkan lagi. Bandar Udara IMIP Morowali ini adalah bandara resmi, sudah mendapatkan sertifikat kelaikan dari Kementerian Perhubungan, terdaftar juga, dan tentunya sudah dipublikasikan secara internasional, karena bandara yang dioperasikan itu harus diumumkan secara internasional. Arah runway-nya, panjang runway, lebar runway, kemudian runway direction, jam operasi dan sebagainya. Betul. Di Indonesia, bandara ini dimasukkan dalam 2 kategori. Sebentar, saya sudah menanyakan kepada ChatGPT, ini jam 3 pagi ya, jam 3 pagi saya membuat video ini. Saya menanyakan kepada ChatGPT, bandara Morowali itu dia inaktif. Nah, sebelumnya ada Prime News kalau tidak salah, atau Sindo News, itu melakukan penelitian kecil-kecilan begitu ya lewat internet, yang mendapatkan bahwa Morowali ini memang terdaftar di Kemenhub. Ya, makanya kan nanti yang menyangkal perkataannya Menhan itu adalah Wamenhub tuh, karena memang di Kementerian Perhubungan ini terdaftar. Dan ini malah menjadi unik begitu ya. Harus sedikit-sedikit kita menelan informasinya. Nah, tatkala ini dibuktikan memang terdaftar di mana? Di Kemenhub, di Kementerian Perhubungan, saya tidak langsung menerima. Saya lihat website itu dan saya tampilkan di historinya, di archive Wayback Machine, itu baru dibuat tanggal 25 Maret. Nah, jadi website itu dibuat 25 Maret. Yang mana itu juga akan ada kejanggalan. Itu nanti akan kita bahas pada video tersendiri. Tetapi ChatGPT sampai saat saya membuat video ini itu mengatakan bahwa bandara Morowali itu inaktif. Dia tidak aktif, tidak beroperasi. Itu yang ada tuh ya. Jadi sudah ada bias informasi di sini. Kita sudah agak mulai kebingungan siapa yang benar. Cuman biasanya kalau Termul yang ngomong, mereka yang salah. Dan nanti akan kita buktikan itu ya. Kita lanjutkan dulu. Pertama adalah bandara umum, dan 2 adalah bandara khusus. Oke. Bandara khusus ini tidak melayani kepentingan umum, hanya melayani penerbangan-penerbangan yang dioperasikan oleh pemilik bandara, atau penerbangan yang tidak berjadwal dioperasikan oleh pihak lain yang mempunyai perjanjian
dengan pengelola bandara. Walaupun demikian, pesawat negara dalam hal ini misalnya pesawat TNI, pesawat Polri, kementerian, kemudian misalnya pesawat presiden pun mau mendarat di sana itu tidak perlu izin dari pengelola bandara karena itu adalah untuk kepentingan negara. Jadi secara legalitas bandara IMIP ini adalah bandara legal. Statusnya adalah bandara khusus. Oke, stop dulu di situ. Statusnya adalah bandara khusus. Kita mundur sekali lagi ya. Kepentingan negara. Jadi secara legalitas bandara IMIP ini adalah bandara legal. Statusnya adalah bandara khusus. Oke, stop dulu. Coba lihat di sini. Ini ada statusnya nih. Bandar Udara. Mana ya? Morowali. Nah, Morowali. Apakah khusus? Nih, status operasi umum. Status operasi umum. Itu yang tercatat. Jadi apa yang diucapkan sama yang tercatat tidak sinkron. Kemudian yang tercatatnya pula karena ini di website itu baru saja dibuatnya dan banyak perubahan. Saya akan buktikan nanti ya. Mudah-mudahan nggak langsung dirubah lagi begitu. Karena waktu saya melihat itu langsung dirubah. Ini harus cepat sekali kita itu informasi karena memang informasinya kan tergantung yang megang keyboard di belakangnya. Cuman untungnya ada Wayback Machine. Kamu bakal bisa tahu kapan terakhir kali itu diedit begitu. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Dan hingga saat ini masih sebagai bandara domestik yang hanya melayani penerbangan dalam negeri. Dengan demikian, sebagaimana tercatatnya. Tapi kalau di situ tidak ada petugasnya, bagaimana bisa memastikan bahwa yang masuk ke situ adalah pesawat domestik saja? Bagaimana? Dan kalau kita melihat ada negara-negara tetangga yang sama-sama memiliki airport dorman, ini berbahaya bagi kedaulatan, mengancam kedaulatan negara. Alvin Lee itu ya. Ini orangnya tadi. Aduh. Belum diperlukan adanya pelayanan imigrasi, pabean atau bea cukai maupun karantina. Karena kita kalau terbang misalnya dari Jakarta, kita ke Bengkulu, Bandara Fatmawati Soekarno yang tidak melayani penerbangan internasional. Itu kan juga tidak perlu pelayanan imigrasi di sana. Kamu denger nggak update. Makanya kalau mau dusta itu koordinasi dulu ya. Wamenhub mengatakan ada di situ bea cukai. Kalau imigrasi saya tidak dengar begitu ya. Ada di situ bea cukai itu Wamenhub yang mengatakan. Kalau mau dusta itu koordinasi dulu ya. Nah, Wamenhubnya gimana? Wamenhubnya menyalahkan Menhan, menyalahkan Pak Syafri itu. Menhubnya ini ya udah nggak sinkron nih. Jadi ada 3 pihak dulu ya di sini kalau kita mau melihat. 1, Pak Menhan Syafri ya yang mengatakan anomali yang membuka kasus ini sampai ramai di publik. Kemudian ada kedua Alvin Lee ini yang langsung menangkap permasalahan ini kemudian memberikan klarifikasi yang mana pada akhirnya menjadi acak-acakan karena Wamenhub, Wakil Menteri Perhubungan juga berbicara tetapi pembicaraannya tidak sinkron dengan Alvin Lee ini. Oke, ini selesaikan dulu. Kemudian ada pihak-pihak independen seperti Sindo News itu yang melakukan investigasi. Ya, investigasi kecil-kecilan lewat website dan lain sebagainya. Itu pun bertentangan dengan yang dilakukan oleh investigator yang lain, yang independen, dengan metode yang sama pada waktu yang berbeda. Kebiasaan Termul, informasinya nggak pernah valid, nggak pernah cocok, nggak pernah konsisten. Ini menarik untuk dilihat ya. Sepertinya video saya yang setelah ini akan menarik nih. Tunggu ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi dikatakan tidak perlu begitu dan tidak ada karena memang tidak perlu karena ini domestik katanya begitu dan sifat penerbangannya khusus. Ya apa tadi kita lihat sifat penerbangannya umum kemudian dikatakan oleh Wamenhub ada bea cukai. Kalau imigrasi saya tidak tahu ya. Tidak dapat informasinya. Oke, kita lanjutkan dulu. Tidak perlu pelayanan bea cukai, tidak perlu pelayanan karantina. Begitu, Mas. Jadi ini Anda yakin sebab Menhan yang bilang. Betul teman yang bilang. Ini ada sesuatu seperti wah ini ada negara dalam negara, ini tidak boleh ada seperti ini. Ini sebab tidak ada otoritas bandaranya di situ. Iya. Saya khawatir Menhan mendapatkan informasi yang belum lengkap. Ya.
Alvin Lee. Nih, kamu itu kalau ngomong ngaca ya. Menhan itu kalau ngomong itu sumber informasinya minimal intelnya mereka, dan Intel itu informasinya itu lebih tajam daripada kamu. Itu harus diingat tuh, itu minimalnya tuh dalam kasus-kasus seperti ini. Oke, kita melihat kalau misalkan kita mau fair ya, nggak bisa dipercaya, kepolisian pun nggak bisa dipercaya, Menhan pun tidak bisa dipercaya. Oke, kalau kita mau seperti itu, yang mana pada akhirnya kita harus melihat konsistensi dari informasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang berlawanan ini, yang bertentangan ini. Dalam hal ini, saya katakan sekali lagi, yang bertentangan itu adalah Menteri Pertahanan yang Menhan, Pak Syafri itu satu, ini yang jadi whistleblower-nya. Kemudian ini berlawanan dengan siapa? Dengan Alvin Lee dalam hal ini, yaitu yang sedang kita saksikan, juga berlawanan juga dengan informasi yang dikatakan oleh Wakil Menteri Perhubungan. Nah, ini dua nih sekongkol mengatakan bahwa apa yang dikatakan, bukan sekongkol, sama begitu ya. Kalau sekongkol kan harusnya kan linear begitu. Ini enggak nih. Alvin Lee dan Wakil Menteri Perhubungan itu menyatakan bahwa informasi yang diterima oleh Menteri Pertahanan ini tidak valid. Tetapi kalau kita melihat informasi, kita simpan dulu Pak Syafri, kemudian kita lihat informasi yang dikeluarkan oleh Alvin Lee dengan Wakil Menteri Perhubungan, ini pun kontradiksi. Yang mana pada akhirnya kita bisa melihat bahwa kedua orang ini memiliki kepentingan untuk mematahkan apa yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan. Dua orang ini nih memiliki kepentingan itu. Nah, yang punya kepentingan dan tidak konsisten itu dusta. Jadi dalam hal ini, kalau kita mau bukan fair ya, kita mau mengatakan bahwa aparatur negara sudah tidak bisa dipercaya, termasuk di dalamnya adalah Menteri Pertahanan. Oke, kalau begitu. Tetapi kan ini ada dua pihak yang berseberangan. Kalau yang berseberangan biasanya yang satu benar. Masa dua-duanya salah begitu? Ini ilegal atau tidak ilegal? Kan nggak bisa. Ini ilegal, ya. Tidak legal pun ya nggak bisa. Tidak ilegal ya tidak ilegal pun tidak, ya nggak bisa. Kenyataannya yang satu, legal atau tidak. Ini keduanya bertentangan. Mana yang benar? Yang sudah jelas bohong ini. Yang dua orang ini, Alvin Lee sama Wakil Menteri Perhubungan. Tuh. Therefore, ini benar. Itu cara menyelidikinya ya. Kalau kita mau pakai akal sehat, logics. Memang Bandara IMIP ini sedang proses menuju bandara internasional dan punya waktu 6 bulan sejak bulan Agustus hingga bulan Februari nanti untuk melengkapi berbagai persyaratannya, termasuk untuk ini fasilitas keimigrasian, fasilitas bea cukai, kemudian fasilitas FAL ya. FAL itu adalah facilitation. Untuk bandara internasional itu ada syarat-syaratnya, misalnya harus tersedia rumah sakit, harus tersedia pemadam kebakaran, yang semuanya itu harus disiapkan dalam 6 bulan. Sebelum itu semuanya memenuhi syarat, bandara tersebut statusnya masih bandara domestik. Jadi, itu sudah tertulis umum. Ini saat ini nih bulan November, belum Maret. Ya enggak domestik umum. Umumnya mana? Khusus ya tadi ya, bukan domestik ya, domestik. Tapi kan dia mengatakan khusus begitu. Ini umum. Kemudian nih ya, kita bisa melihat peruntukan bandara itu dari panjang runway-nya. Ini panjang runway-nya dikira-kirakan, saya tidak tahu, saya mengira-kirakan, saya memasukkan gambar ke ChatGPT, kemudian saya suruh ChatGPT untuk melihat skalanya itu, dan ChatGPT mengeluarkan approximate 1.800 sampai 1.900 meter, berarti 1,9, hampir 2 kilometer. Tetapi runway itu harus presisi ya, kurang 100 meter saja udah nggak bisa begitu. Jadi antara 1.400 sampai 1.900, nggak nyampe 2 kilometer. Nah, gambar yang saya berikan kepada ChatGPT itu agak terpotong depannya, jadi bisa lebih daripada itu. Nah, saya mau melihat ini peruntukannya untuk pesawat apa. Nah, dilihat di dalam data Kemenhub itu dipakai oleh Airbus. Tapi kemudian diganti oleh ATR. ATR itu lebih kecil daripada Airbus. Informasi ini penting ya. Kenapa? Karena
bandara ini dia dibangun sejak tahun 2019. Bahkan bukan dibangunnya kalau tidak salah. Apanya? Diresmikannya oleh Jokowi itu katanya 6 tahun yang lalu 2019 diresmikan oleh Jokowi. Sudah sepanjang itu, sudah bisa dipakai oleh Airbus tuh. Ya. Dalam pengertian bahwa selama 6 tahun bandara ini beroperasi dengan terdaftar menurut pengakuan mereka tanpa kehadiran otoritas di situ. Tanpa adanya aparat pengaman di situ. Tanpa adanya polisi, tanpa adanya TNI, tanpa adanya imigrasi. Yang mana tatkala pesawat datang ke situ, Airbus besar bisa masuk ke situ, pesawat besar bisa masuk ke situ, melihat dari runway-nya. Kemudian isinya macam-macam, yang mana bisa jadi ratusan orang di situ. Apa? Kedaulatan negara kita terancam. Alvin Lee ini tidak melihat itu sama sekali. Pak Alvin yang terhormat, Anda tidak melihat itu sama sekali. Ini tidak bisa diabaikan. Keterancaman kedaulatan negara Republik Indonesia itu tidak bisa dibiarkan. Ya. Aduh, termul ini memang kalau sudah berbicara itu. Belum menjadi bandara internasional walaupun sedang proses menuju ke sana. Demikian. Baik, jadi dengan demikian seharusnya yang disebut dengan airnav begitu ya, itu semuanya ada di situ ya. Artinya dioperasikan, ada notamnya juga begitu. Semua berjalan sesuai prosedur menurut Anda ya. Airnav itu kalau tidak salah apa navigasi udara ya. Coba tolong dituliskan di bawah komentar kalau saya salah tuh. Begini, airnav itu melayani semua pesawat yang terbang di wilayah udara Indonesia. Kalau ada pesawat asing yang masuk ke wilayah udara Indonesia tanpa perizinan, tidak akan dilayani oleh airnav. Nah, untuk mendapatkan pesawat dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia, ini harus mendapatkan perizinan khusus, yaitu mendapatkan flight clearance. Flight clearance ini terdiri dari security clearance dari Mabes TNI atau Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, diplomatic clearance dari Kementerian Luar Negeri. Baru setelah itu, setelah ada clearance dari kedua instansi tersebut, Kementerian Perhubungan menerbitkan flight approval. Nah, dengan adanya flight approval itu baru bisa pesawat dari luar negeri masuk ke Indonesia. Tanpa itu, begitu melanggar batas wilayah Indonesia saja, pasti sudah disergap oleh pesawat TNI. Sebentar ya. Nah, ini business as usual. Sekarang pertanyaannya begini, yang dikatakan oleh Pak Alvin ini adalah prosedur yang harus ditempuh oleh sebuah pesawat, komersil atau non komersil, untuk masuk ke wilayah penerbangan Indonesia. Makanya di dalam bandara yang ada di dalam wilayah Indonesia itu harus ada aparat-aparatnya untuk memastikan bahwa mereka memiliki tadi yang disebutkan seperti clearance begitu ya, flight approval dan lain sebagainya. Itu entah dibawa oleh pilot atau dibawa oleh polisi pesawat, saya tidak tahu, teknis detailnya saya tidak tahu. Cuma itu harus ada. Nah, di Morowali ini kan tidak ada, sebagaimana dikatakan oleh Pak Menhan, meskipun dikatakan oleh Pak Menhub, tapi tidak bisa dihubungi kan pada akhirnya nanti. Nggak ada nih, kosong, nggak ada apanya, tidak ada aparatnya di situ. Yang mana pada akhirnya ada peluang pesawat-pesawat yang masuk ke Morowali itu mereka tidak memiliki flight approval tadi. Kalau bisnis as usual seperti itu, memang bisnis as usualnya ya, kamu misalkan private jet, kamu Cristiano Ronaldo misalkan mau terbang ke Jakarta, semua yang tadi disebutkan harus ada. Kemudian apabila tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada ya mau landing di mana begitu? Gak bisa, kecuali landing di tempat-tempat yang memang di situ tidak ada aparatnya. Itu selesai ya. Nah, Pak Alvin mengatakan nggak mungkin ada pesawat dari luar negeri itu bisa masuk misalkan ke Morowali. Kenapa? Karena the moment saat mereka itu masuk ke wilayah udara Indonesia itu pasti sudah disergap oleh TNI. Pertanyaannya ini, dengan segala hormat kepada TNI, apakah kita itu sudah sesigap itu? Ya, dalam pengertian bahwa sudah sejauh mana jangkauan keamanan udara kita Indonesia ini.
Makanya saya sekali lagi tadi menyarankan Anda untuk menonton film American Made itu ya. Karena dulu itu si Tom Cruise itu dia sampai bisa masuk ke negara apa itu ya, salah satu negara di Afrika, saya lupa negaranya itu. Bisa masuk ke sana memang karena memperhatikan kelemahan yang dimiliki oleh sistem navigasinya Amerika. Ini sampai mana sistem navigasinya itu, mana yang tidak ternavigate begitu, mana yang tidak terlacak. Itu bisa dipelajari apalagi kalau ada orang dalam. Bisa. Ya, dan kalau misalkan sampai terdeteksi kemudian apakah kita memiliki armada yang siap untuk menyergap itu? Itu teknis lain lagi. Makanya kenapa Pak Menhan Syafri ini waktu datang ke Morowali salah satu yang dilatihkan di situ itu adalah intercepting Air Force untuk mengintercept pesawat ya, untuk mengintercept gangguan udara apapun itu bentuknya begitu. Itu kalau tidak salah saya mendengar seperti itu, bil makna begitu ya, dengan makna seperti itu. Itu yang saya dapatkan. Jadi memang agak ini agak rentan juga karena memang secara tidak langsung kalau yang dikatakan oleh Pak Menhan Syafri ini benar bahwa beliau itu datang ke sana untuk berlatih intercepting misalkan dari apa-apa yang menjadi ancaman bagi wilayah pertahanan udara Indonesia, itu bisa menjadi rahasia yang dikeluarkan bahwa pertahanan udara kita tidak sebaik yang dikira oleh negara-negara tetangga. Bisa jadi, tetapi bisa jadi juga itu bluffing begitu. Sebetulnya kita siap. Susah kita ngobrolin itu. Bisa jadi itu bluffing ya. Memang kita siap tetapi kita mengatakan tidak dengan cara seperti itu, atau memang betul-betul tidak siap. Saya tidak tahu. Cuman itu tidak relevan karena yang sedang kita bahas di sini adalah perkataan Alvin ini. Pak Alvin itu mengatakan kalau ada yang masuk ke dalam daerah terbang Indonesia dan tidak ada flight approval-nya, itu pasti sudah disergap oleh pasukan udara begitu. Ya belum tentu juga, tadi sudah saya katakan. Ya kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana sistemnya, kemudian apakah ada armada yang siap atau tidak, kita tidak tahu. Nah seperti itu ya, itu ala kulli hal bahwa yang dikatakan oleh Pak Alvin ini business as usual itu adalah proses-proses yang harus dilalui oleh pesawat komersil ataupun non komersil, private ataupun umum ya, publik, untuk masuk ke wilayah negara Indonesia, yang mana keluar dari mereka itu dari airport yang resmi, masuk ke Indonesia juga masuk airport yang resmi. Nah permasalahannya, apakah negara-negara tetangga kita itu memiliki airport dorman, airport yang sudah tidak dipakai katakanlah begitu secara resmi? Ada, cuman kan landasan udaranya tetap ada tuh di situ. Dan itu terbuka sekali kemungkinan untuk dipakai oleh pihak-pihak yang memang bermain ya mafia bukan cuma ada di Indonesia begitu. Itu bisa dipakai untuk bermain itu. Dan sekali lagi kemungkinan itu harus ditanggulangi dan harus dipartisipasi dan harus diputuskan. Karena itu adalah kemungkinan yang mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia dan itu tidak boleh dibiarkan. Dan perbuatannya Pak Syafri sebagai itu jenderal begitu ya, Jenderal Syafri sebagai Menteri Pertahanan sudah pensiun, itu sudah tepat karena beliau memiliki itu sense untuk melindungi kedaulatan Indonesia. Dan yang berkata seperti ini kan bukan cuman saya begitu. Ini mudah sekali untuk menelitinya. Demikian dulu ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Akan kita lanjutkan insyaallah. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.